Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semaliska, hari ini kita udah di acara gelar karya SMA Al-Islamkrian nih. Karya-karya apa aja sih yang dipamerkan? Penasaran banget kan? Ikutin kita terus yuk. Baik, untuk Ibu Ernest, yang pertama pertanyaannya, bagaimana pesan dan kesan dari acara gelar karya SMA Al-Islamkrian tahun 2022 ini? Oh ya, terima kasih. Setelah memperhatikan kegiatan dari jam 8 ya sampai jam 10 tadi, saya sangat terkesan karena anak-anak belajar percaya diri untuk membuat karya. Memang ajang gelar karya itu menanamkan karakter percaya diri, ya. Itu kesan saya. Jadi yang mengangkat cerita-cerita kearifan lokal, sehingga anak-anak yang belum memahami seperti keong mas apa-apa, pesan moral apa yang mau disampaikan sama penyaji ya, sama dari kegiatan ini kan anak-anak kan bisa memahami setiap kegiatan, pesan moral yang disampaikan dalam kegiatan tadi betul-betul bisa bermakna untuk semua yang menikmati kegiatan tadi. Jadi gelar karya menjadi ajang anak-anak untuk mengembangkan potensinya, yang tadinya kan biasanya kan anak-anak itu kan cuma duduk di dalam kelas gitu, belajar, dan dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kan anak-anak potensinya, minatnya, bakatnya lebih nampak gitu. Yang senang seni itu bisa tampil, yang senang peran seni peran, kemudian yang senang terhadap masalah-masalah spiritual, juga anak-anak juga bisa melatunkan membaca surat-surat dengan lafaz yang benar, dan itu kesan yang sangat baik bagi saya. Ya. Baik. Untuk pertanyaan kedua, apa harapan Ibu Ernest untuk SMA Al-Islamkrian ke depannya? Oh ya, harapannya ya memang tadi ada beberapa kegiatan yang perlu tetap masih ditingkatkan, terutama pada anak-anak yang bermain peran, perlu meningkatkan kepercayaan diri. Jadi terutama percaya diri, oh kalau saya tampil di panggung, bagaimana tatapan saya terhadap audiens gitu ya. Itu semua proses ya, semua perlu belajar. Jadi kegiatan ini sangat bagus, perlu ditingkatkan. Jadi dievaluasi, termasuk misalkan jeda antara kegiatan pertama, kedua, ini ke depan supaya jedanya tidak terlalu lama, ya. Tapi ini tahun pertama, apalagi anak kelas 10,
yang baru aja berapa bulan belajar di Al-Islam sudah menampilkan karya terbaiknya. Ya, saya sangat mengapresiasi. Selamat, sukses buat siswa kelas 10 ya, SMA Al-Islam. Ya. Terima kasih Bu Ernest. Ya, sama-sama. Baik Mem Sofi, untuk pertanyaan pertama, apakah tujuan dari setiap proyek dari P5 ini? Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya. Jadi di kurikulum Merdeka itu kita ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Nah, kebetulan saya di sini ditunjuk sebagai koordinator. Tujuannya apa? Proyek ini adalah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Jadi selain anak itu harus belajar intra, di kurikulum Merdeka anak itu dituntut untuk membentuk sebuah karakter. Pada proyek pertama kita mengambil kearifan lokal, itu yang kita angkat adalah karakter atau dimensi mengenai ketakwaan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah gotong royong, yang ketiga adalah kreatif. Jadi kelima judul proyek ini kita arahkan ke pembentukan karakter profil pelajar Pancasila tersebut. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, persiapan apa saja yang telah dilakukan untuk menyukseskan gelar karya yang akan segera diselenggarakan besok? Oke, jadi proyek ini kita laksanakan selama lebih dari 3 minggu. Jadi intinya adalah 152 JP. Mulai tanggal 19 sampai 19 September sampai dengan terakhir adalah besok. Itu kita tutup dengan gelar karya. Jadi sebelumnya mungkin akan saya jelaskan 5 proyek yang kita ambil topiknya. Yang pertama adalah tentang sampah. Nah, tentang sampah ini nanti apa yang ditampilkan adalah bagaimana siswa mengkreasikan dari sampah-sampah yang ada di sekolah itu menjadi sebuah produk yang bermanfaat. Yang kedua adalah orasi mereka, bagaimana mereka itu mengolah sampah supaya tidak terbuang percuma. Itu yang proyek pertama. Yang proyek kedua adalah penerapan 5S. Nah, penerapan 5S ini nanti yang akan ditunjukkan adalah poster-poster tentang 5S, himbauan untuk pelaksanaan 5S, kemudian juga video kreatif bagaimana mengaplikasikan 5S dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian proyek yang ketiga adalah tentang Asmaul Husna. Yang kita pamerkan di sini adalah mereka membuat kaligrafi tentang Asmaul Husna, kemudian membuat video kreatif juga bagaimana mengaplikasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian proyek yang keempat adalah tentang Aku Cinta Al-Quran. Di situ adalah menghafal surat-surat pendek yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, hafalan surat pendek dan pengaplikasiannya itu nanti dikemas dalam video kreatif. Dan yang terakhir adalah tentang literasi sekolah. Kita buatkan reading corner di situ yang isinya ada buku-buku, kemudian juga menayangkan dari bermain peran tentang buku yang dibaca oleh siswa tersebut. Itu persiapan kita untuk gelar karya besok. Terima kasih Mem Sofi untuk penjelasannya. Baik Mem Heni, untuk program Zero Trash ini apa saja sih yang harus dilakukan oleh siswa? Yang pertama kali dilakukan anak-anak adalah untuk menyiapkan mental. Kenapa menyiapkan mental? Karena anak-anak langsung terjun ke lapangan dengan memilah-milah sampah sesuai bagian-bagian sampah itu sendiri. Bagian-bagian sampah ada 2 macam sampah, organik maupun anorganik. Jadi yang jelas harus menyiapkan mental. Saya kira itu yang paling penting. Menyiapkan mental ya? Iya, menyiapkan mental. Ya, menurut Pak Hanafi sendiri nih sebagai koordinator proyek Cinta Al-Quran, bagaimana sih kemampuan siswa-siswi SMA Al-Islam Rian dalam melaksanakan proyek Cinta Al-Quran tersebut, Pak? Ya, sebelumnya ya saya bersyukur alhamdulillah melebihi dari harapan kami selaku fasilitator di proyek P5 ini, yang mana temanya adalah Cinta Al-Quran, Aku Cinta Al-Quran. Jadi pertama ada proses hafalan, hampir semuanya hafal 15 surat pendek
teman-teman itu. Yang kedua, buat poster itu sangat antusias. Jadi diskusi-diskusi, presentasi jadi sangat maksimal dan mereka suka dengan proses sebuah itu. Jadi ada pembuatan poster, yang terakhir ada pembuatan film. Nanti film itu ditampilkan, anak-anak juga bikin, ya alhamdulillah ternyata bagus-bagus. Jadi harapan saya awalnya okelah mereka antusias, tapi ternyata antusiasnya itu melebihi dari harapan kami. Jadi di sini ada bikin poster, mau dibikin pameran, anak-anak bikin bareng gitu. Jadi kalau bicara tentang kemampuan, alhamdulillah teman-teman antusias, kemampuannya berkembang semua. Jadi sesuai dengan harapan dari karakter-karakter profil pelajar profil Pancasila itu. Gitu. Menurut Pak David nih, apa yang ditargetkan dari proyek Asmaul Husna ini bagi para siswa-siswi SMA Al-Islam Krian? Oke, untuk proyek Asmaul Husna yaitu Istiqomah Asmaul Husna, dengan tujuan yang ingin kita capai adalah bagaimana peserta didik bisa menerapkan pemahamannya tentang Asmaul Husna, sehingga di mana peserta didik dapat mengambil nilai-nilai yang ada di dalam Asmaul Husna dan penerapannya di kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah dan umumnya di lingkungan masyarakat. Jadi di mana anak-anak bisa mengambil contoh seperti Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Jadi di mana peserta didik yang awalnya tidak aktif atau tidak responsif dengan temannya, dalam arti tidak memiliki karakter yang saling menyayangi, ketika dengan proyek Asmaul Husna anak tersebut bisa menerapkan dan bisa merubah karakternya menjadi seorang yang lebih penyayang dengan teman-temannya, seperti itu. Dimana tidak hanya mengubah karakter peserta didik tersebut, juga kami mengarahkan pada anak-anak di proyek Asmaul Husna ini juga untuk lebih berkreatif, lebih mandiri, ya, lebih profesional. Contohnya seperti dalam pembuatan kaligrafi yang sudah ada di sini, yaitu hasilnya sangat luar biasa, sangat membanggakan bagi kami sebagai Ketua Fasil, sangat bangga melihat karya-karya anak-anak. Tapi yang paling inti adalah di proyek ini bukan kaligrafinya, tapi merubah karakter siswa untuk bisa menerapkan Asmaul Husna pada dalam dirinya. Ya, menurut Bapak, bagaimana cara menerapkan program 5S ini dalam kehidupan siswa masing-masing, Pak? Oke, sebelum kita jawab, saya salam dulu buat semua yang melihat video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya memberikan informasi kepada semua warga masyarakat SMA Al-Islam bahwa SMA Al-Islam sudah melakukan dan mengaplikasikan P5 yang berkaitan dengan topik 5S. Alhamdulillah itu sudah terselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Menjawab pertanyaan Anda tentang penerapan 5S di sekolah atau di kehidupan sehari-hari siswa, alhamdulillah untuk P5 tentang 5S sebenarnya sudah dilakukan oleh siswa-siswi SMA Al-Islam Krian, tetapi kajian itu di waktu sebelumnya tidak begitu diperhatikan, tetapi karena ada kurikulum Merdeka itu supaya menjadikan suatu karakteristik yang bisa diangkat di SMA Al-Islam, maka 5S dijadikan topik atau salah satu topik dari topik yang diangkat. Seperti yang pertama salam, kemudian sapa, itu sudah dilakukan sejak dulu ketika SMA Al-Islam menerima semua siswa yang ada di sekolah pada pagi hari. Itu semuanya sudah menerapkan senyum, salam, sapa, itu sudah pada saat kali pertama masuk di SMA Al-Islam. Kemudian untuk sopan dan santun itu lewat pembinaan selama menjadi warga SMA Al-Islam, maka hal itu sudah diterapkan juga.
Contohnya seperti bagaimana dia memberikan penghormatan kepada sesama siswa, kemudian sesama antar sama guru, kemudian siswa dengan guru, dan tenaga pendidik, serta office boy yang ada di semua lingkungan SMA Al-Islam. Jadi saya kira untuk 5S sudah diterapkan, cuma sekarang diangkat sebagai topik pembelajaran pada kelas 10. Jadi sebenarnya sudah diterapkan dahulu ya Pak? Oh, sebelumnya sudah diterapkan, dan kali ini lebih memantapkan lewat program kurikulum merdeka dalam bentuk P5 dengan topik akhlakul karimah yang berjudul 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Gitu. Baik Mem Nina, pertanyaan untuk Mem Nina, melihat kesadaran tingkat literasi di Indonesia yang rendah, perubahan apa sih yang diharapkan dengan adanya proyek literasi ini? Oke, saya melihat memang di Indonesia untuk kegiatan literasi itu masih rendah. Dan kebetulan di SMA kita untuk anak-anak untuk minat membaca atau menumbuhkan minat baca itu masih kurang. Makanya saya ketika dari tema kearifan lokal ini saya memilih topiknya gerakan literasi sekolah. Jadi supaya anak-anak nanti setelah selesai proyek bisa setiap memulai pelajaran diberikan waktu selama 15 menit untuk membaca. Entah itu membaca buku pelajaran atau buku yang lain yang sesuai dengan minat anak-anak sendiri. Nah, di sini untuk program literasi sekolah, gerakan literasi sekolah, kan ini sesuai dengan proyek P5, ada beberapa dimensi yang di situ yang saya ambil supaya anak-anak nanti bisa diaplikasikan ke pelajaran atau kegiatan pembelajaran di kelas-kelas atau di sekolah. Yang pertama itu dimensinya adalah bergotong royong. Untuk bergotong royong, bukunya anak-anak ini yang dibaca bukan buku pelajaran. Ini kebetulan yang saya ambilkan itu bukan buku tentang pelajaran, tapi buku tentang kepribadian, tentang pengetahuan sosial dan lain sebagainya. Dan di situ anak-anak untuk bergotong royongnya, kegiatannya di kelas itu saya suruh menelaah dulu, membaca dulu bukunya. Terus menelaah isi apa yang ada di dalam bukunya. Kemudian membuat portofolionya itu dalam kegiatan diskusinya. Jadi nanti bergotong royongnya itu nanti terbentuk waktu kegiatan diskusi, pembuatan PPT, presentasi, membuat portofolionya dari situ. Jadi nanti anak-anak sudah terbiasa bagaimana cara bekerjasama di dalam kelompok atau berani mengungkapkan pendapatnya di dalam kelompok. Terus yang kedua, dimensi yang saya pilih itu adalah dimensi berpikir kritis. Nah, di dalam buku, setiap buku itu kan ada pesan atau makna yang ditulis dalam situ. Nah, itu pesannya itu anak-anak bisa menelaah. Oh, ini tuh tentang apa? Ini tentang apa? Jadi di situ ada pesan moralnya. Jadi anak-anak itu harus tahu setiap karakter buku. Jadi di situ akhirnya apa? Tumbuh minat membacanya. Jadi anak-anak bisa tertarik apa itu bagaimana cara meningkatkan minat baca. Dari situ bisa berpikir kritis. Jadi ketika anak-anak berpikir kritis kan bisa menulis dalam bentuk laporan portofolio. Ya, terus dengan itu, jadi anak-anak bisa berpikir bagaimana caranya menulis sesuatu. Jadi mungkin suatu saat anak-anak mungkin ada bakat menulis, bisa membuat buku atau novel atau lain sebagainya. Jadi kan bisa terbentuk nanti, kan nggak setiap anak itu bakatnya sama, jadi ada yang beda-beda. Terus yang berpikir kritis ini juga ketika buku itu dibaca, anak-anak kan saya dalam kegiatan proyek ini, anak-anak saya suruh membaca buku, terus bukunya ditelaah, kemudian mengaplikasikannya itu dalam bermain peran. Jadi tidak hanya membuat portofolio sama PPT. Jadi ada kegiatan untuk bermain peran. Jadi anak-anak membuat dialog sendiri, bagaimana cara mengungkapkan tulisannya. Jadi anak-anak nanti kegiatannya, produknya ada bermain perannya. Jadi dari situ nanti terbentuk berpikir kritisnya. Kan membuat dialog itu nggak gampang. Jadi ada di situnya berpikir kritis. Terus kemudian yang untuk kreatif, kalau biasanya kan umumnya kalau gerakan literasi itu pasti ada pojok bacanya. Nah, pojok bacanya itu kan di kelas. Nah, di situ anak-anak ada timbul kreatifnya di situ. Jadi bagaimana mendesain pojok baca yang sehingga anak-anak itu jadi merasa minat bacanya itu naik, jadi semakin tinggi. Jadi ada bentuk temanya, silakan dipilih tema apa saja. Nanti untuk proyek P5 ini nanti hasilnya itu tidak hanya
hanya buat portofolio, PPT, tapi ada bermain peran, terus ada pojok bacanya. Jadi nanti pojok bacanya itu diaplikasikan ke kelas masing-masing. Jadi pamerannya nanti ada dramanya sama yang buat pojok bacanya atau reading corner-nya. Terima kasih Mem Nina. Nah, itu tadi penampilan dari karya kelas 10 yang pastinya menarik banget kan? Sayangnya kita udah di penghujung acara nih. Ikuti terus konten selanjutnya ya.